Pernah nggak sih lo mikir, ada hal-hal aneh di dunia ini yang bikin kita geleng-geleng kepala, tapi peneliti kelas kakap malah gagal paham sampai sekarang? Nah, hari ini di channel Jelajah Edukasi, kita mau bongkar satu misteri yang lokasinya sering jadi sorotan dunia, jejak Islam kuno di tanah Israel. Yuk kita selami lebih dalam. Dulu, para arkeolog lagi asik-asiknya gali-gali tanah di kota Tiberias, Israel, tepatnya di tepi Danau Galilea. Mereka awalnya ngira, wah ini pasti reruntuhan bangunan Romawi atau Bizantium nih. Maklum kan, daerah sini sejarahnya udah tua banget. Ternyata dugaan mereka meleset jauh banget. Setelah digali lebih dalam, yang muncul justru sisa-sisa masjid kuno dari abad ke-8 Masehi, alias periode Umayyah. Ini bukan sembarang masjid loh guys. Para peneliti bilang, ini adalah salah satu masjid tertua di dunia yang berhasil mereka gali sepenuhnya loh. Apa yang bikin gagal paham? Masjid ini ternyata dibangun persis di atas reruntuhan pasar Romawi kuno. Jadi, kayak lo punya warung kopi kekinian, tapi ternyata pondasinya itu bekas toko kelontong dari zaman nenek moyang. Kan aneh ya? Dr. Katia Sitrin Silverman, ahli arkeologi Islam dari Universitas Ibrani Yerusalem yang memimpin penggalian itu, sampai bilang kalau penemuan ini mengubah pemahaman kita tentang gimana kekuasaan Islam awal berintegrasi sama kota-kota yang udah ada sebelumnya. Masjid ini berdiri berdampingan sama gereja dan sinagoga yang masih berfungsi di masa itu. Ini bukti nyata kalau Islam di masa awalnya menunjukkan sikap toleransi dan adaptasi yang luar biasa. Mereka tidak datang terus langsung main gusur atau hancurin tempat ibadah lain. Malah, mereka ngadaptasi infrastruktur yang ada buat kebutuhan masyarakat baru. Ini kan keren banget. Bayangin, di tengah panasnya narasi sejarah yang sering kita dengar, muncul bukti nyata toleransi yang bikin adem hati. Pindah sedikit ke dekat kota modern Modi'in, di sebuah bukit yang dikenal sebagai Nebi Zakaria atau Khorfat Zakaria, ada lagi cerita yang lebih bikin melongo. Para arkeolog menemukan sisa-sisa kota pedesaan yang super makmur dari periode awal Islam, sekitar abad ke-9 sampai ke-11 Masehi, waktu itu Khalifah Abbasiyah dan Fatimiyah lagi berkuasa. Lo bisa bayangin, di sana ada rumah-rumah mewah yang dihiasi mozaik cantik, lengkungan-lengkungan arsitektur, tangki air yang dilapisi plester rapi, sampai tempat pemerasan minyak dan bengkel kaca yang dulunya pasti ramai banget. Yang lebih bikin kaget lagi, di kota ini, mereka nemuin salib-salib yang dipahat di batu-batu pemeras zaitun dan potongan-potongan prasasti Yunani. Ini nunjukin kalau dulunya Nebi Zakaria ini mungkin jadi rumah buat komunitas Kristen dan Muslim yang hidup berdampingan. Arkeolog Uzi Dahari bilang, penemuan ini menunjukkan transisi kekuasaan yang relatif damai setelah tentara Muslim merebut wilayah itu dari Kekaisaran Bizantium. Nggak ada bukti kekerasan guys, mereka hidup bareng, saling menghargai. Tapi, ada bagian yang bikin miris dan jadi gagal paham tingkat dewa. Kota Islam makmur dan damai ini, yang seharusnya bisa jadi pelajaran berharga tentang koeksistensi, sayangnya malah harus dihancurkan. Sebagian besar reruntuhannya ditutup atau diratakan buat pembangunan pusat logistik baru di Modi'in. Siapa sangka, di tengah gurun Negev yang gersang di Israel Selatan, arkeolog bisa nemuin sisa-sisa perkebunan mewah dari periode Islam awal, sekitar abad ke-8 sampai ke-9 Masehi. Bangunan besar dengan halaman tengah, kubah bawah tanah yang impresif, sampai tangki air setinggi 3 meter. Itu jadi bukti kalau dulunya ada pemilik berstatus tinggi yang tinggal di sana. Lantai marmer, dinding berlukisan pigmen merah, kuning, biru dan hitam halus, bikin kita kebayang betapa makmurnya kehidupan di gurun itu. Ini kayak nemu oasis di tengah padang pasir, bukan cuma air, tapi istana megah. Gimana ini bisa bikin gagal paham? Penemuan ini menegaskan transisi kekuasaan yang cepat, tapi juga menandakan sebuah era baru. Nah, koin-koin ini jadi penanda perubahan besar itu, dari dominasi Bizantium ke era Islam. Tapi kenapa kok disembunyikan? Apakah karena takut dijarah, atau berharap bisa kembali mengambilnya suatu hari nanti? Ini jadi misteri kecil yang bikin penasaran kan? Nah, kalau yang satu ini, gagal pahamnya bukan cuma soal interpretasi sejarah, tapi udah nyentuh ke ranah yang lebih sensitif dan politis. Kita tahu, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem itu situs suci yang penting banget buat umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Tapi, disinilah letak salah satu misteri yang paling bikin kepala pusing dan sering jadi perdebatan sengit. Klaim dan interpretasi arkeologi yang saling bertolak belakang.
pemerintah Provinsi Al-Quds Palestina sering menuduh Israel melakukan penggalian di bawah Masjid Al-Aqsa dan secara sengaja menghancurkan artefak Islam kuno, khususnya yang berasal dari periode Umayyah. Mereka bilang rekaman video bocor nunjukin penggalian ilegal ini. Tuduhannya jelas, Israel berupaya menghapus identitas sejarah Islam Al-Aqsa dan memalsukan fakta buat mendukung narasi Yahudi. Gila banget kan guys? Ternyata tanah Israel itu benar-benar kayak perpustakaan raksasa yang masih banyak halaman kosong dan bab-bab yang belum terpecahkan. Dari masjid kuno yang nangkring di atas pasar Romawi, kota Islam makmur yang tiba-tiba muncul di tengah sepi, sampai perdebatan panas soal jejak sejarah di Al-Aqsa. Semuanya nunjukin kalau sejarah itu jauh lebih kompleks, menarik, dan kadang bikin kita gagal paham daripada yang kita kira. Pelajaran penting dari semua ini adalah sejarah itu bukan cuma kumpulan tanggal dan nama, tapi cerita tentang manusia, peradaban, toleransi, konflik, dan misteri yang terus terkuak. Dan yang paling penting, kita sebagai penikmat sejarah harus selalu punya pikiran terbuka. Nggak gampang telan mentah-mentah satu narasi aja. Kita harus selalu bertanya, mencari, dan membandingkan. Gimana menurut lo guys? Ada misteri lain yang bikin lo gagal paham? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga, kalau lo suka sama video-video kayak gini, langsung aja pencet tombol subscribe channel Jelajah Edukasi dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan misteri-misteri seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.